Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama saya Thayyibah Wahyu Famelia dari Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit Stikes Muhammadiyah Bojonegoro dengan NIM 2331690113. Kali ini saya akan membuat video mengenai keracunan dan gigitan hewan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah ILC ulangan akhir semester yang diampu oleh dosen Dr. Haji Nasudalhar MK. Selamat menyaksikan. Oh iya teman-teman, kalian tahu nggak bahwa di Bojonegoro sendiri ada loh kasus orang meninggal diakibatkan keracunan oleh hewan belalang. Dan kejadian itu terjadi tepatnya berada di Desa Ngasem. Ini saya lihat contoh. Setelah kalian tahu gambar yang saya tampilkan tadi, dapat kita lihat bersama ya bahwa belalang tadi memiliki ciri-ciri warna yang sangat mencolok dan ada bintik-bintiknya hitam. Kemudian setelah itu kita akan membahas mengenai apa itu keracunan, penyebab keracunan, dan dampak keracunan. Setelah itu kita akan membahas yang kedua mengenai bab gigitan hewan. Sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu gigitan hewan, dampaknya pada kesehatan manusia, dan dampak fatal dari gigitan hewan tersebut. Keracunan adalah masuknya zat ke dalam tubuh yang dapat mengganggu kesehatan, bahkan dapat menyebabkan kematian, yang disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi oleh bakteri, virus, parasit, atau racun. Gejala keracunan dapat termasuk kram, mual, muntah, ataupun diare. Bagaimana sih racun dapat masuk dalam tubuh? Jadi ada beberapa cara racun itu dapat masuk ke dalam tubuh. Yang pertama dapat melalui mulut, yang kedua terhisap atau inhalasi, yang ketiga terserap melalui kulit, yang keempat melalui sengatan atau luka, dan yang kelima melalui suntikan. Ada banyak loh teman-teman jenis-jenis keracunan, yaitu keracunan botulisme atau keracunan kaleng. Itu dapat kita temui atau ditandai dengan makanan kaleng yang sudah menggelembung. Gejala yang ditimbulkan berupa muntah, gangguan penglihatan, lemah, kelumpuhan otot nafas. Yang kedua ada keracunan makanan laut atau alergi. Gejala yang ditimbulkan adalah biduren. Tahu nggak biduren? Jadi biduren itu kayak gatal-gatal yang berlebih pada tubuh kita yang menyebabkan bentol-bentol yang besar kayak gitu. Yang kedua, muntah, badan menjadi lemas, dan yang ketiga sulit bernafas. Lanjut lagi ada keracunan jengkol. Tahu nggak jengkol itu apa? Namun, kalau kita banyak mengonsumsi jengkol, ada beberapa gejala keracunan yang dapat kita rasakan, yaitu mulut, nafas, dan urin baunya jengkol. Yang kedua, sakit pinggang dan perut. Yang ketiga, rasa sakit saat miksi, kadang bercampur dengan darah. Terus ada lagi nih, jamur, keracunan jamur. Jadi hati-hati ya buat kalian yang sering makan jamur. Itu gejalanya berupa muntah, mual, dan sakit perut. Ada juga yang diare bercampur darah. Kemudian ada lagi keracunan singkong. Nah, ini pasti kalau di daerah pedesaan itu masih banyak singkong. Biasanya orang-orang sini tuh singkong dibuat tape, dimasak menjadi tape. Tapi kalau kebanyakan juga singkong itu nggak baik bagi tubuh ya ternyata. Dapat menyebabkan mual, muntah, diare, kepala pusing, sesak napas, badan lemah, bahkan pingsan. Namun gejala yang ditimbulkan akibat keracunan singkong ini timbul kurang lebih selama 1 jam atau beberapa jam setelah mengonsumsi singkong. Lanjut lagi ada keracunan tempe bongkrek. Udah tahu belum tempe bongkrek? Jadi tempe bongkrek itu adalah tempe embus, ya tempe embus. Itu bikinnya dari endapan tahu kalau nggak salah. Gejala keracunannya ini sama, kayak singkong tadi, timbul dalam beberapa waktu saat setelah mengonsumsi makanan atau tempe bongkrek. Biasanya mual, muntah, diare, kejang di perut kayak kaku gitu, terus sesak nafas, bahkan bisa menyebabkan kematian loh. Masih dua lagi ini, yaitu
Keracunan makanan basi. Ayo, siapa yang sering mengonsumsi makanan basi? Jangan lagi ya, meskipun kita lagi irit-iritnya, tapi jangan sampai membahayakan diri kita sendiri. Makanan basi itu dapat menyebabkan keracunan berupa mual, muntah, diare, dan diare itu bisa disebabkan karena kita kekurangan cairan atau dehidrasi, kemudian sakit kepala. Yang terakhir ada keracunan bensin atau minyak tanah. Nah, keracunan ini bisa timbul akibat kita salah konsumsi, ya. Karena minyak tanah itu warnanya bening kayak air putih. Nah, kalau kita lagi panas-panasan, tiba-tiba di depan kan ada air putih, dikira air putih, ternyata itu minyak tanah. Gejalanya bisa mual, muntah, tidak berbahaya ini, kecuali masuk ke dalam paru-paru, aspirasi, dan akan menimbulkan infeksi paru. Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu ada gigitan hewan dan serangga. Jadi, gigitan hewan sendiri seringkali bersifat polimikroba, yang berarti melibatkan beberapa jenis spesies bakteri. Gigitan hewan juga menyebabkan sakit kepala, demam, kejang, bahkan terkena rabies. Kemudian ada yang namanya gigitan serangga. Kalau gigitan serangga ini menyebabkan bengkak, kemerahan, gatal-gatal, nyeri, dan panas sampai menggigil. Kemudian kita akan lihat, saya sudah tampilkan ini cara membedakan ular yang berbisa sama yang tidak berbisa. Jadi dapat kita lihat pada gambar, ular berbisa gigi taringnya kecil dan jelas serta dapat dilipat. Kedua, meninggalkan 2 bekas taring. Kalau kita digigit itu ada 2 bekas, tergantung ya daerah itu kena bagian yang mana. Kemudian yang ular tidak berbisa, gigi taringnya besar di rahang atas, hanya meninggalkan 2 bagian bekas gigi, tetapi tanpa bekas taring, cuma bekas giginya aja, taringnya. Nih, dari dari leher, kepala ya. Dari kepala ular berbisa itu pupil matanya lonjong. Kalau ular tidak berbisa, pupil matanya bulat. Ular berbisa nostil mempunyai lubang di dekatnya, yaitu pada poin B dan C. Yang ular tidak berbisa, nostil tidak mempunyai lubang di dekatnya B. Ini kan ada gambarnya, bisa dilihat sendiri. Yang ketiga ada ular berbisa, itu bentuk kepalanya segi 4. Ya. Yang ketiga bentuk kepalanya ular tidak berbisa, bentuk kepalanya 3. Apa sih ular yang berbisa, apa yang ular tidak berbisa? Kita lihat saja ya. Di daerah itu ular yang tidak berbisa biasanya ular banyu. Kalian tahu nggak? Yang kecil, ular air, ya. Terus kemudian yang berbisa itu ada biasa ular king cobra. Nah, setelah kita tahu apa itu yang menyebabkan gigitan dan keracunan, kita harus mengerti pertolongan apa yang harus kita berikan kalau kita mengetahui kita ada di posisi saat itu. Ada namanya itu A, B, C. A, amankan diri sendiri, harus aman, bebas dari jalan nafas, waspada, careful spine. Kemudian B, berikan oksigen berupa nafas buatan. Ketiga C, shock position, hentikan pendarahan atau bebat ditekan. Misal kita mengetahui orang yang lagi pendarahan, lalu langsung ditekan saja bagian yang berdarah itu. Yang ketiga ada dilution decontamination. Tujuan dari dekontaminasi ini menurunkan pemaparan terhadap racun, mencegah kerusakan, dan mengurangi absorpsi. Sekian, terima kasih materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.